Iya, saya pelajari. Ya, mempelajari, saya pelajari. Walaupun itu sebelum title fight ini. Iya, sampai kemampuannya saudara Billy yang terakhir ya. Saya lihat cukup berkembang. Semua bahaya ya Mas ya, serangan loh. Kalau serangan semua bahaya. Ya nanti tergantung kita bisa meredamnya seperti apa nanti. Bertahan Mas. Iya, bertahan. Ada kan dia strike-nya bagus, apakah akan jaga jarak? Iya, pokoknya bertahan. Gimana caranya bertahan nanti kan dilihat perkembangannya. Menunggu momentum. Iya, betul seperti itu. Nunggu momen. Bertahan sambil melihat kan. Jadi nggak cuma bertahan gitu aja. Seperti itu. Itu secara umum ya. Iya, secara umumnya seperti itu. Ya, untuk saat ini sebelum melawan saya dia sangat cocok, tapi saya juga sangat berambisi untuk bisa menjadi juara dan saya juga harus merebut sabuk itu dari tangannya Mas Gunawan juga. Ya, itu sudah pasti karena untuk melawan seorang juara itu kita butuh strategi yang mantap dan matang, maka dari itu kita harus pelajari cara mainnya seperti itu. Kalau jauh sebelumnya kita sering lihat juga, tetapi dalam pikiran pasti suatu saat akan ketemu, maka jauh-jauh hari kita sudah pelajari. Kalau secara teknik yang berbahaya, dari segi strikingnya, kontrol lawannya itu dia sangat bagus. Tapi saya mempunyai juga skill yang mungkin akan membuat dia kewalahan. Ya, faktor mujur aja. Mujur aja, karena gini Bang, orang mujur sama orang hebat, lebih hebat mana? Yang pasti yang mujur kan. Orang hebat sama orang mujur gitu aja konsepnya. Intinya kita nggak tahu ya di lapangan seperti apa, tetapi dalam mindset kita aja pikirnya pokoknya jangan kalah itu aja. Gitu aja sih, simpel, jangan kalah, harus menang. Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada, inilah yang kita tunggu-tunggu. Partai Title Fight di kelas Strawweight Division 52,2 kg. Saya akan perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Bertarung di sudut biru seorang fighter kelahiran kota Manado. Usia 27 tahun dengan timbangan 168 cm dengan disiplin Taekwondo. Dengan rekor bertarung 4 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Tornado MMA, please welcome Billy Bruce Lee Basuladan. Dan lawannya sang juara bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Sidoarjo, usia 30 tahun dengan tinggi badan 162 cm, menguasai disiplin wushu dengan rekor bertanding 10 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from Eagle Eye Solo, please welcome the champion Gunawan Walfehong. Ketua dan juri kita malam hari, Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan, Bung Francino Tirta. Juri 1, Antoni Pajo. Juri 2, Soma. Juri 3, Mustari Aneta. Wasit tentu saja David Strong. Fighters, let's get it on. Waiter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Touch glove, kembali sudut. This is our title fight di kelas strawweight. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. Dan ini dia co-main event untuk Fight Night 37. Gunawan melawan Billy Basuladan. Langsung satu takedown ya, langsung Bung. saja, Gunawan tidak pakai basa-basi, dibawa ke bawah permainannya. Iya. Oh, dan berhasil dibalikan oleh Billy. Billy bisa sampai mount position nih, Bung.
Ini posisi yang berbahaya ya untuk sang champion. Wow, satu elbow langsung strike saja. ya. Serangan-serangan siku yang baik dilakukan oleh Billy dari posisi mount, Bung. Elbows kembali. Nah, ini ini sangat tidak diduga-duga bahwa sang champion. Elbows, dan banyak sekali elbows, ground and pound. Baik sekali. Serangan elbow yang benar-benar. Iya, dan tampaknya Gunawan berhasil menggunakan cage untuk membalikan posisi ini, Bung. Satu teknik armbar coba dilakukan. Ada armbarnya dari Billy. Apakah berhasil masuk? Dan tampaknya masih belum rapat ini. Ya. Tapi masih bisa untuk ditarik ke ambar ya. Betul. Masih belum lepas seluruhnya. Ya, karena kita lihat juga tangan dari Gunawan sendiri masih hati-hati triangle. Switch triangle choke. Apakah sudah dalam masuk, locknya kakinya sudah rapat ini, Bung. Sudah rapat ini. Sepertinya Gunawan harus berhati-hati. Iya, dan apakah berhasil masuk? Ini tampaknya juga cukup baik, tapi kembali lagi kita ada juara baru. Billy Pasulatan jadi juara baru dari kelas strawweight. Luar biasa. Dan ini dia, Billy Pasulatan juara baru kita yang menghentikan dominasi dari Gunawan di kelas strawweight yang sudah menghentikan win streak 10 kali kemenangannya. Dan dia sudah tidak pernah kalah dari sejak tahun 2016 ya. Dari 2016 dan akhirnya ada juga rekor bisa dipatahkan streaknya. Iya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tidak disangka-sangka. Di ronde pertama Di ronde pertama ya, Bung. Di ronde pertama dengan submission. Itu benar-benar tidak disangka-sangka. Ini upset ini. Menurut saya ini upset. Salah satu upset terbesar di sejarah One Pride MMA. Tidak disangka-sangka. Tadi setup triangle itu bagus sekali ya. Betul ya. Jadi emang satu teknik. Dia mencoba melakukan armbar terlebih dahulu ya, Bung ya. Tapi yang kesalahan yang dilakukan Nah ini dia. Iya, kita lihat ya. Dibawa ke bawah. Ini satu takedown yang sudah baik dilakukan oleh Gunawan. Dan ya, tapi berhasil di counter ya. Dan ya, kita lihat sekarang dia berada pada posisi mount. Dan elbows-nya itu cukup keras ini, Bung. Cukup telak juga elbow dari yang atas ke dilakukan bawah ya, ya tadi. 12 elbow itu. Ya, ini nah, kita lihat dia. triangle choke-nya ya. Wasit David Strong memberhentikan pertandingan di ronde ke-1 menit ke-1 detik ke-26 dan kemenangan tap out menggunakan teknik triangle choke. And new One Pride MMA strawweight champion, please welcome Billy Pasulatan. Masuk. Sudut merah. Saya kudir. Nampak 4,5. Masuk. Kenapa saya mau terima? Karena sudah terlalu lama juga ya saya nggak bertanding. Jadi sebagai seorang fighter lama nggak bertanding itu rasanya kayak apa ya? Kayak ada yang kurang gitu. Dan saya pikir memang gitu kalau dilihat dari segi persiapan mungkin terlalu minim 3 minggu. Karena normalnya paling minim itu 6 minggu untuk fighter untuk melakukan persiapan. Dan
optimalnya memang 8 sampai 6 minggu itu paling optimal, itu paling bagus. Karena waktu yang minim, saya pikir bukan saya doang yang merasa ini minim gitu. Jadi saya tetap terima pertandingan ini karena saya pikir lawan saya juga melakukan persiapan dengan waktu yang sama. Jadi saya pikir ini bakal fair gitu. Saya sebelum ini saya lihat video tanding dia beberapa kali beliau bertanding. Yang pasti saya udah pelajari, saya coba cari gimana cara ngelawannya, gimana cara mengalahkannya, saya udah pelajari juga bersama tim dan para pelatih. Lamhot buat saya dia cukup tangguh gitu ya. Dia tipikal fighter, benar-benar tipikal fighter itu petarung yang maju gitu, dan itu juga hampir sama karakternya dengan saya. Jadi apa ya, saya pikir tidak ada teknik khusus untuk mengalahkan beliau juga. Saya lebih fokus untuk melatih teknik yang sudah saya miliki karena beliau memiliki karakter yang sama dengan saya. Jadi saya lebih memperbaiki kekurangan saya gitu. Jadi saat nanti saya bertanding sama beliau kelihatan gitu siapa yang true fighter, yang benar-benar fighter itu nanti bakal kelihatan. Yang paling mencolok dari beliau itu skill boxingnya ya, skill tinjunya beliau. Jadi saya cukup bisa antisipasi. Kalau saya bisa mengantisipasi teknik boxing beliau, saya pikir saya akan berada di dalam keadaan yang nyaman. Itu aja sih mungkin. Kalau saya sendiri, kalau boleh jujur, tidak ada sabuk atau embel-embel juara di pikiran saya, terus terang aja, karena saya pikir saya juga merasa masih belum cukup percaya diri sebagai seorang champion untuk menyatakan gua champion di kelas feather, gua petarung paling bagus nih di feather, siapa yang berani lawan gua. Saya belum ada pikiran seperti itu. Jadi fokus saya di pertandingan ini adalah lebih ke untuk memantaskan diri saya sendiri sebagai seorang champion, supaya benar-benar saya itu benar-benar champion gitu. Saya percaya pada diri saya sendiri kalau saya itu memang champion gitu, dan itulah yang membuat motivasi saya menerima pertandingan ini dan saya mau melawan Lamhot adalah untuk memantaskan diri saya sebagai seorang champion supaya lebih benar-benar pantas gitu. Dan saya pikir Lamhot itu adalah lawan yang cocok buat saya saat ini karena dia memiliki karakter yang kurang lebih sama dengan saya. Dia seorang fighter, saya juga seorang fighter. Dia striking fighter, saya juga sama. Saya pikir ini ajang yang bagus gitu, makanya saya cukup antusias menerima pertandingan ini karena salah satunya itu. Champion itu, juara itu harus dipegang oleh orang yang pantas. Jadi siapapun yang menang malam ini adalah orang yang pantas sebagai menjadi juara, siapapun itu. Bagus karena saya ngerasa ground adalah kelemahan saya gitu, dan udah tugas setiap orang adalah memperbaiki kelemahan gitu. Jadi saya pikir akan salah kalau ada lawan saya yang berpikir, wah Bang Aib tuh lemahnya di ground nih, harus dibawa ke bawah. Saya pikir itu bakal jadi bumerang buat dia sendiri. Karena saya tahu itu kelemahan, saya nggak mungkin biarin kelemahan saya terus-terusan ada. Saya pasti perbaiki, saya bakal jadi lebih kuat, jadi lebih hebat dari sebelumnya. Jadi kalau ada fighter atau ada lawan saya yang berpikir seperti itu, hati-hati, itu bisa jadi bumerang buat Anda sendiri gitu. Ya kalau saya lihat dari perjuangannya sih ya pantas saja. Dari kegigihannya dia jatuh bangun tetap ini, ya pantas saja. Ya karena saya ambisi juga untuk menjadi juara. Ya dari sebelumnya sih emang udah pernah ditawarin, cuman karena ada kendala karena corona ini, jadi di samping itu saya tetap persiapan, cuman nggak seperti biasanya. Cuman dengan ada kesempatan kayak gini, saya ambil kesempatan ini untuk bisa title fight. Iya, saya menang jangkauan. Tentu saya pertama bermain dengan jangkauan jarak pukul saya. Saya tidak akan kasih dia bermain di jaraknya dia, tetapi saya permainannya akan saya buat di jarak saya. Saya tidak kasih dia di jarak pukulnya dia.
pecinta One Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Ini merupakan partai perebutan sabuk juara di kelas Featherweight Division 65,8 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali sang penantang dan juga sang juara bertahan. Bertarung di sudut biru, seorang fighter kelahiran Huta Sipan Simalungun, usia 28 tahun dengan tinggi badan 168 cm, menguasai disiplin boxing dan jet kundo dengan rekor bertarung 4 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Joglo Camp, Yogyakarta, please welcome the Hunter, Lamhut Tambunan. Dan juara bertahan kita kelahiran Ciamis, usia 26 tahun dengan tinggi badan 163 cm, menguasai disiplin Muay Thai dan Taekwondo dengan rekor bertarung 5 kali menang, 4 kali kalah. Fighter from Livre Brotherman, Bandung, please welcome Raging Bull Aib Saifuddin. Ketua juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linso Simanjuntak. Inspektor pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 Soma, juri 2 Davis Brown, juri 3 Anthony Pajau. Wasit tentu saja Musari Aneta. Fighters, let's get it on. Fighters! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch gloves. Kembali ke sudut. This is our title Juri fight 1, di kelas juri 2, featherweight. Silakan juri 3. Bung Bram. Terima kasih Ovi. The main event of the evening. Antara kelas perebutan gelar kelas featherweight antara Aib Saifuddin dan Lamhut Tambunan. Dan itu dia overhand yang sudah yang sering kita lihat. Oh, satu body kick tadi bahasa Body kick tadi. Ya. Ingat nih, yang kita lihat umumnya dari seorang Aib itu adalah serangannya dari yang kanan ini. Iya. Apakah kembali. itu? Nah, menghadapi orang yang menghadapi southpaw, dia sepertinya ada tambahan tuh. Dia ke body kick tadi itu ya. Iya. Ada body kicknya. Tapi kaki kanan, pukulan kanan itu kita sering lihat. Padahal sering pun membuka serangannya juga dengan kanan tadi. Iya. Di sini juga kita lihat mungkin dari segi jangkauan Lamhut tampaknya jauh lebih tinggi dan memiliki jangkauan yang lebih panjang ini Bungnya. Betul. Nah, dia ini dia 5 cm lebih tinggi. Betul. 168 lawan 163 cm. 5 cm height advantage, keunggulan dari tinggi badan. Dan belum lagi gini, Lamhut ini suka dengan southpaw ini, dia juga mukulnya sering pakai yang lurus. Pukulannya jab straight yang ya. Nah, jadinya dia bisa menggunakan reach advantage-nya tadi, keunggulan dari jaraknya dengan baik. Iya. Tentunya dengan jangkauan yang lebih baik ini juga merupakan satu kelebihan yang bisa didapat oleh seorang Lamhut. Dan kembali lagi apakah nanti akan lebih banyak permainan di bawah nih Bung sepertinya? Ya, kalau di bawah sepertinya itu jarang. Ini pasti akan satu hal yang baru, terutama untuk Aib. Karena begini, Aib itu rata-rata kalau udah masuk ke clinch, dia akan disengage, dia akan keluar, dan kalau sampai ke bawah dia akan lebih banyak berdiri dan kembali ke posisi stand up. Stand up ya. Nah, Lamhut kalau masuk ke clinch dia bisa kadang ke bawah. Jadi yang akan mendorong untuk ke bawah itu kemungkinan adalah Lamhut. Lamhut yang lebih banyak. Tapi kalau kita lihat nih, kemarin dia bisa menahan takedown dari Hafid. Apakah dia akan mau mencoba? Menurut saya rasanya enggak. Dan saya lihat ini fight ini kelihatannya akan lebih banyak akan jadi stand up terus nih. Stand up fighting ya. Nah, tapi kelihatannya kita lihat Lamhut terus menyerang dari luar terus, dan ini dia si Aib harus segera menemukan jaraknya, menemukan ledakan. Nah, lihat tadi maju juga, dan dia yang saya suka tadi dia keluar, dia beating the step. Iya. Dan kadang juga kita lihat tuh tadi ada beberapa kali kakinya diinjak. Jadi menginjak kaki ya untuk nginjak kaki depannya. Betul. Supaya nggak bisa gerak. Nah ini dia gunakan jaraknya terus.
Jaga jaraknya tuh. Nah itu dia, hati-hati itu nggak boleh. Tampaknya Ada eye poke, ada eye colok poke, ya. mata, harus hati-hati. Fighter, Sunetra. Kau punya waktu 5 menit untuk istirahat, untuk memulihkan diri kamu. Oke, dokter. Kembali 5 menit. Ada pelanggaran seperti eye poke, colok mata tadi 5 menit. Ini dia. Pukul dengan tangan tertutup. Belum ya? Bukan ya, satu pukulan Hampir ya, kena. Ya. Itu dia. Oh ya, itu dia ya, Bung. Tadi ya. Iya. Itu emang terutama dengan menggunakan glove MMA ini emang faktor petarung lebih tangannya kadang suka ini ya. Menunjuk ke depan seperti itu yang menyebabkan. Nah, ya. Tapi tadi sudah kelihatan tuh counter lewat dia lewat ke bawahnya counter. Terus habis itu pada saat dia follow up-nya, dia sepertinya tadi Lamhot mencoba untuk melakukan counter, tapi jarinya terbuka tadi. Tidak ada kesalahan berikutnya. Kamu hati-hati dengan pukulanmu. Jangan dengan tangan terbuka, oke? Tangan tertutup, paham? Oke, dapat peringatan. Ya. Dapat peringatan, belum kartu ya. Ya. Tidak ada kartunya. Nah ini dan fight-nya akan segera mulai lagi. Dan ini dia. Apakah terjadi perubahan? Dari tadi sempat saya lihat Lamhot lebih menguasai ini ya, menguasai jaraknya. Jaraknya dan ya karena faktor jangkauannya juga lebih panjang dan dia lebih banyak melakukan serangan-serangan, terutama dengan menggunakan kaki ya Bung ya, menggunakan push kick, front kick kayak gitu ya. Jadi push kick, front kick, side kick juga. Side kick ya. Dia seperti terus berada di luar jangkauannya, di luar jangkauan. Dia bermain dari luar terus. Ya. Oh ya. Oh masuk ya. Ya. Nah ini yang harus banyak dilakukan oleh masuk lagi Aep ya, yaitu terus menekan sebenarnya ya Bung ya. Mencari celah ya, mencari celah dan bertarung dalam jarak rapat ya. Ya ini baik sekali. Oh pertama kali dia masuk. Satu takedown ya. Takedown dari Aep. Ya. Jadi emangnya adalah salah satu strategi yang harus dilakukan oleh seorang Aep ya, karena jangkauan dari segi jangkauan dan selalu membawa pertarungan ke jarak yang lebih rapat saya rasa ini. Dan kembali lagi satu scramble yang cukup cepat dilakukan oleh Lamhot, itu berdiri dengan menggunakan cage. Dan di sini masih terus kedua fighter berada pada posisi clinch. Kita lihat sejauh ini double underhooks. Oh kembali lagi satu underhook dilakukan, satu underhook berhasil didapatkan oleh Lamhot. Dan kembali lagi dan ini dia, tapi saya bilang justru poinnya bahwa dia bisa masuk ke sini. Ini sepertinya menurut saya ini seperti si Aep ini seperti menuju ke plan B-nya gitu. Iya. Ya, nah kalau orang sudah masuk ke plan B berarti dia sudah berpikir bahwa primary plan-nya tadi itu yang rencana utamanya itu sepertinya dia sudah berasa ini harus ada adjustment. Udah ada adjustment ya, karena kembali lagi tidak banyak pukulan-pukulan yang atau tendangan yang dia dilakukan berhasil masuk, dan itu tampaknya Lamhot udah jauh lebih dominan pada saat dia bermain di atas seperti itu. Betul. Ya. Oke, dan itu tadi kita lihat ya, menyerang dari luar terus, jabnya lagi. Ya, di sini kita lihat ya. Satu dan lihat tuh, dominan. Tadi waktu mukul dari kiri, dia blok dia tahan blok pakai shoulder, dia pakai shoulder roll tadi itu ya. Ya, dan di sini kita lihat ya di menit-menit terakhir Aep terus menekan ya. Jadi saya rasa strategi game plan-nya yang harus dia lakukan adalah seorang Aep adalah terus memberi penekanan ya Bung ya. Ya, dia harus menutup jarak ya, gitu. menutup jarak, dan di situ juga ya kembali lagi dia sudah mulai menekan, dan yang Aep harus berhati-hati adalah kalau dia sampai kehilangan jarak untuk mundur dan menghindar tadi, kemudian dengan reach advantage-nya dari Lamhot dia bisa unload. Ya.
mulai dengan flurry-nya, dengan pukulan-pukulan, dengan tendangan, sementara dia tidak bisa memukul balik. Nah, itu yang akan jadi posisi yang berbahaya untuk Aep. Sepertinya masih terus tidak bisa menembus ya. Betul. Aep tidak bisa masuk ke dalam jarak pukulnya dia. Ronde kedua, masih ada ronde kedua, masih ada 3 ronde Masih ada lagi. 3 ronde lagi ya. Lebih, sorry maaf, 3 ronde lebih. Iya. Oh, iya. Sudah hampir. Low kick kembali. Nah, ini Aep juga lebih mulai menggunakan tendangan ke low kick yang dari lead leg-nya sudah banyak. Sudah mulai dipancing juga. Dan masih dia lebih banyak kelihatannya mengejar poin deh dari tadi. Iya, betul. Dari lead leg-nya itu. Dia tendangan yang kanannya, yang serangan dari kanannya itu tidak terlalu banyak lagi naik. Iya, kembali Masuk lagi. Iya. Itu tadi ya kombinasi yang dilakukan Aep. Sudah mulai ditambah ya variasinya. Tadi dengan kiri, apa tuh kaki kiri kemudian kanan. Kiri dan kanan. Tapi tetap saja ini dia Aep tidak sepertinya juga dia tidak terus dia hanya menyerang dari luar. Tapi kalau dia menyerang dari luar harus diingat nih. Oh ya. Baik, tapi berhasil dicek atau diblok ya. Nah, kembali. Dia switch ke sebelah, switch ke kirinya, dan ini sepertinya serangannya sudah mulai ada ini ya, ada sudah membuahkan hasil nih sepertinya. Lihat perlahan-lahan sepertinya dia mulai terganggu tuh kelihatannya. Dan Lamhot sudah mulai terlihat terganggu dengan di kaki kirinya. Nah, iya kembali. Dari tadi diterima, sekarang sudah sepertinya udah mulai kakinya sudah mulai diangkat gitu. Ya. Nah ini, jadi hampir tadi jual beli sedikit. Iya, kembali lagi satu blok. Ya. Terus dilakukan. Nah ini dia. Ya. Kaki tendangan ke depan, front kick, sorry maaf. Side kick ya, tapi berhasil diblok oleh Aep. Aep terus melakukan circling ke arah keluar ya Bungnya untuk menghindari pukulan kiri dari baik karena di seorang telak itu masuknya. Tadi tendangan mengenai kemaluan, kontrol. Ini ya dia sebetulnya mulai Lamhot ini kan banyak tadi menggunakan side kick ya. Side kick dari lead leg, dari kaki kanannya. Ini sudah mulai agak berkurang. Betul. Sudah mulai kelihatannya sudah mulai berkurang. Diganggu terus nih Pak. Dia gimana caranya? Nah, Aep ini sepertinya dia terus mengganggu pakai lead leg-nya ya, low kick. Ya. Dan ini akan lama-lama kan cukup berpengaruh nih pada footwork dari Lamhot ya Bung ya, kalau dia tidak melakukan perubahan. Kalau dia sudah tidak bisa kehilangan senjata yang jauh ini, sepertinya tujuannya adalah dia mau coba mengurangi efektivitas dari senjata jarak jauhnya untuk memancing Lamhot bisa bermain lebih dekat. Betul. Untuk kemudian kalau Lamhot bisa bermain lebih dekat, dia bisa menutup jaraknya juga lebih mudah. Betul. Nah itu dia. Ya, satu straight kanan tadi baik sekali. Betul. Yang dilakukan oleh Lamhot. Itu dia. Kombinasi. Ya. Dan ronde kedua sudah berakhir. Ini taktikal sekali nih. Permainan ada ronde pertama kita lihat Lamhot lebih unggul, mendapatkan pukulan tendangan lebih banyak. Kemudian ada adjustment. Nah, adjustment kemudian di ronde kedua dengan tendangan dari kaki kirinya, pakai kaki kirinya, ke lead leg-nya tadi. Yang biasanya jarang terlihat
Aeb jarang terlihat di untuk memakai lead leg. Jadi biasanya banyak nendang dari power leg-nya tadi. Nah ini jadi dia melakukan kombinasi kiri kanan, tapi kakinya yang kanan, kaki depannya Lamphout yang kiri sudah mulai terganggu. Habis itu dia terlihat juga nih sudah mulai bermain lebih dekat lagi kan. Begitu bermain dekat, overhand itu sudah mulai beraksi lagi. Dan itu tadi sudah kena hooknya satu. Nah, kedua corner sama-sama melakukan adjustment. Kita pengen tahu nih cornernya mau melakukan adjustment apa di ronde ketiga. Nah, ini sebabnya kenapa namanya championship fight. Namanya championship fight, banyak tarik ulur, banyak juga perubahan strategi. Fighter ready! Dan saya tidak bisa sabar lagi di ronde ketiga apa yang dilakukan oleh kedua fighter ini. Oke, masih terus sekarang tampaknya Lamphout yang terus menekan nih Bung. Apakah Aeb akan kembali satu serangan ke arah kaki kanan dari Lamphout. Kita lihat masih terus bermain dari jarak jauh. Terus dengan jabnya. Iya, kembali satu Lamphout dengan jabnya dia terus menjaga jaraknya. Masuk itu dia. Miss. Dan kemudian didorong dan kembali ke tengah. Tadi sepertinya saya pikir Lamphout akan melakukan knees lagi tambahan, tapi ternyata Aeb kemudian mendorong ya. Disengage dia. Counternya. Sekali. Masih harus berhati-hati. Nah, di sini terlihat ya Lamphout benar-benar sangat respect terhadap power yang dimiliki oleh Aeb. Iya. Dia sudah tahu berapa efektif pukulan overhand kanan itu. Counternya yang lebih banyak melakukan pukulan-pukulan yang dia harus cukup. Yang saya rasa Lamphout harus berbahaya pada saat dia melakukan serangan entah itu tendangan maupun pukulan. Dia kembali lagi ya, pukulannya sangat cepat. Body kick lagi masuk. Satu kiri tadi Bung ya. Masuk tadi. Body kick lagi masuk dari Aeb. Iya, terus menekan kali ini single leg takedown. Dibawa ke bawah. Iya, baik sekali Lamphout terus. Awas ya. Awas ya. Awas. Iya, kembali berdiri dengan cepat. Awas. Hati-hati belakang kepala. Kita lihat apakah Lamphout apakah Lamphout bisa membawa permainan ini ke bawah. Apakah bisa takedown, tapi ini guillotine-nya sepertinya sudah knees. Itu coba dilakukan apa masih masuk tapi tampaknya tidak Bung. Iya. Luar biasa. Ini kembali lagi reset ke tengah. Dan terus juga dengan jabnya Lamphout terus mengontrol jarak. Dan Aeb berusaha untuk kembali Aeb sekarang menekan dan satu straight kiri tadi dilakukan oleh Lamphout, tapi ya masih terus menjaga jarak dua petarung. Masih terus jab masuk lagi. Ya. Nah ini sepertinya juga dari Lamphout sendiri juga seperti ini sudah menemukan ritme ya. Iya. Dan tadi terlihat juga dia juga sudah melihat ritme dan dia sudah tahu kalau sudah mendekat. Dia tadi sudah masang tangan untuk ngeblok. Untuk ngeblok hook lagi. Persis itu hooknya.
Low kicknya tadi yang masuk terus ya, lead leg yang dari kaki depan itu masuk jarang sekali di blok tadi saya. Jarang di blok, betul. Jarang di blok. Dan ini Iya. Dan saya tidak tahu ini bisa bertahan sampai kapan. Sampai kapan ya? Sampai betul. kapan ya? Ditendang. Ini masih ada 2 ronde lagi ya, Bung? Betul. Nah, masuk lagi dari kombinasi Lampot. pukulan yang baik ya dari Lampot. Iya, 1 jab. Kembali, Bung. Masuk terus. Fake jab. Oh, Iya. hampir dihindari. Oh, kembali 1 low kick. Terus dilakukan oleh Lampot. Terus, nah dalam kondisi seperti ini kita juga lihat nih, ini ini kita juga sebagai yang menilai pertarungan ini, kita juga sebetulnya bisa berarah kemana aja nih, bisa jatuh kemana aja. Kita di ronde bukan hanya itu, tapi kita lihat low kick tadi juga sebetulnya banyak yang mendarat dengan telak. Dengan telak. Itu banyak poinnya juga. Betul. Sementara dari Lampot sendiri juga tadi kita lihat terutama di ronde pertama ada juga ini dia nih pukulannya, tendangan boom. Iya. Dan ini yang dilanjutkan dengan knees-nya. Iya, kita lihat. Dan kemudian disengage. Tapi tadi hampir saja overhand-nya masuk ya. Dan tadi kita lihat masuk tadi. Yang saya pikir mau dipojokkan tapi di stop tadi dengan pukulan hook kirinya. Iya. Benar-benar back and forth ini ya. Masing-masing ada momennya. Ada momennya ya. Ada momennya siapa yang bisa memberikan damage. Tapi kedua-duanya benar-benar fight yang sangat seimbang. Nih. Dan kita masuk ke championship round. Ronde keempat. Goyang tadi barusan. Ya. Hooknya masuk dari Aep. Nah, kembali low kicknya. Sepertinya sudah mulai kelihatan ini, semakin terlihat terganggu ya. Iya. Tampaknya tadi ya ke arah cup itu, Bung. Ke arah cup. Ya. Kedengeran banget. Kedengeran ya. Kita bisa lihat. Benar, cari kedengeran. Apabila kita lihat pada saat tidak ada penonton seperti ini nih, Bung. Itu bisa langsung kedengeran. Itu dia. Semua tidak ada tanpa penonton. Ya. Gitu. Kita kedengeran impact-nya tadi, terutama yang kalau ke cup itu bisa tahu persis kena apa enggak. Betul. Terus ada itu juga terus ada juga pukulan-pukulan yang kencang ya. Iya. Yang kencang kalau telak itu pak. Nah ini dia kena. Juri 2. Iya cukup telak ya Bung ya. Juri 3. Persis di tengah. Iya. Yellow card. Silakan. Jangan ulangi lagi. Dapat yellow card. Langsung dapat yellow card ya Bung. Wah ini ada dengan kembali nih. Fight yang seimbang. Gunakan waktunya, santai aja. Fight yang dalam yang mepet begini. Terus habis itu ada yellow card. Betul. Waduh. Ini bisa fatal ini. Bisa fatal, betul. Bisa fatal ini. Nah, ini kita lihat lagi. Gunakan waktumu dengan baik. Boom. Ya, cukup persis. Persis ya. Persis. Cukup telak. Dan tadi dan sementara waktu sesudah ditendang tadi, sesudah mendarat, tadi dia ada 2 pukulan ya, saat ada 2 pukulan lagi mendarat. Betul. Jadi udah kehilangan poin, habis itu dapat 2 pukulan lagi, ada lagi poin lagi. Ya. Nah, itu satu momen yang kemudian bisa kehilangan banyak tuh. Betul. Poinnya. Dan itu bisa, kalau menurut saya itu bisa jadi satu, apalagi nih, bayangin aja kalau misalnya terjadi satu split decision gitu. Gunakan baik. Atau bukan split decision, bukan hanya split, tapi mepet gitu. Mepet poinnya ya. Terus ini ternyata yang kemudian membuat penilaian jurinya itu bisa
bisa membalikan keadaan. Wah, betul. nyesek tuh kalau sampai ada. Kalau sampai kejadian. Tapi menurut saya ini tadi so far kita lihat nih low kicknya yang ke lead leg itu saya lihat, itu saya suka kali. Lead leg digunakan untuk kemudian supaya mengganggu, supaya memaksa Lamhot untuk bermain lebih dekat. Waktu main lebih dekat tadi pukulan-pukulan hooknya juga sudah mulai menemukan sasarannya. Betul. Di ronde pertama waktu masih seger, masih belum pukulannya belum ganggu kakinya, dia bisa bermain dari jauh dan itu benar-benar nggak bisa disentuh. Nah ini dia, lanjut lagi. Langsung saja dan itu ada cut. Langsung ada cut ya Bung ya? Langsung sepertinya ada cut. Ya itu tepat di dahi ya atau di forehead ya? Tepat di dahi dan langsung saja di break lagi. Netral. Bener-bener tadi telak langsung kelihatan ya. Langsung telat. Langsung ya? kelihatan ada langsung menyebabkan robek ya Bung ya. Robek langsung pada saat melakukan saya rasa straight kanannya atau coba kita lihat ya. Ini dia. Masuk. Ya ini kita lihat ya straight kanan Bung. Atau ya overhand ya. Boom. Nah itu yang langsung Bung menyebabkan dia seperti dia scrape ya, dia nyerempet knuckle-nya itu yang bukunya yang sendinya itu knuckles-nya itu kemudian sepertinya nge-cut persis di dahinya. Dahinya betul. Tidak kena telak, tidak kena persis tidak persis kena telak, tapi lebih banyak di jarinya ya. Iya. Either di dahi atau di pelipis ya Bung ya. Di sini belum. Ini kita lihat jelas, lagi, ya. Masuk dan ini dia. Kanan mungkin. Overhand, boom, serempet itu dia yang membuat cutnya. Langsung saja, sepertinya dalam itu. Yeah. Nah ini, ini kalau sampai dokter stoppage, sayang ini. Sayang. Tapi sepertinya sayang. tidak ya Bung, asal selama tidak mengganggu penglihatan ya. Oh tampaknya. Baiklah, sebelum membacakan pemenang pertandingan malam hari ini, kami mengundang kepada Bapak Ardiansyah Bakri selaku Ketua Umum KOBI untuk naik bergabung dengan kami di arena One Pride untuk menyerahkan sabuk juara kemenangan kepada fighter pemenang. Baiklah. Wasit Mustadi memberhentikan pertandingan di ronde keempat detik ke-50 dengan kemenangan TKO diberhentikan dokter menggunakan teknik striking. The winner tentu saja and still our One Pride MMA Indonesia Featherweight Champion